Selamat datang mahasiswa IKA Konsentrasi PR. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat semua? Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah minggu lalu ketemu di Zoom ya Bu ya. Iya. Sekarang kita ketemu lagi untuk mata kuliah studi kasus PR. Pertemuan berapa Bu? Kedua. Minggu lalu kita udah bicara tentang studi kasus itu apa. Sudah saya kasih tahu biasanya ketika jadi seorang PR kasusnya apa yang dihadapi. Plus ada contoh-contoh kasusnya. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa nih Bu? Tentang analisis situasi. Jadi analisis situasi ini salah satu aspek ya Bu ya. Langkah pertama dalam manajemen PR. Jadi hal yang sangat penting ketika kamu mau menghadapi kasus di dunia public relations, analisis situasi ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi memang peran PR ini sangat krusial. Sampai-sampai Bill Gates itu yang punya Microsoft dia pernah bilang, if I was down to my last dollars, I will spend it for public relations. Jadi katanya kalau dia sudah sampai harta terakhirnya Bu, mau diapain? Mau dipakai untuk kegiatan public relations. Saking pentingnya ya Bu ya? Saking pentingnya sehingga dia berani mengatakan seperti itu. Nah, kenapa Bu? Ya memang kalau dilihat dari dulu sih ya, PR itu kan mungkin masih agak dipandang sebelah mata gitu. Ya, jadi hanya ujung tombak saja, menerima tamu. Ya mungkin ada yang tidak terfikirkan bahwa suatu saat ketika terjadi krisis siapa yang nangani? Ada kasus misalnya nih, kita akan ada perubahan, siapa yang nangani? Kan harus ada publisitas dan sebagainya. Kita sudah berubah loh, kenalkan kepada masyarakat, nah kepada publik. Nah itu kan tugasnya dari publik. Salah satunya ya baru salah satu, masih banyak tugas-tugas yang jadi memang dulu tuh orang-orang mandangnya PR tuh ya tadi Bu Ana bilang ya, hanya terima tamu, angkat telepon gitu. Tapi udah berubah ya Bu. Kebutuhannya sekarang sudah berbeda, PR-nya dituntut lebih bisa ngasih sumbangsih ke manajerial di perusahaan gitu ya Bu ya. Kalau kita lihat dari struktur organisasi juga berubah. Jadi kalau dulu kan mungkin ada ujung tombak di bawah, sekarang ya paling tidak ada di middle dan dekat dengan direktur dan sebagainya. Jadi posisinya juga sudah berubah dan betul-betul sudah bisa melaksanakan fungsi manajemen public relations dengan bagus. Oke. Jadi nggak lagi peran-peran yang hanya kecil dan receh-receh ya Bu, tapi dikasih peran strategis. Iya betul. Yang strategis itu yang kayak gimana Bu biasanya kalau di PR? Karena kalau di PR strategis itu kan bagaimanapun juga ada rencana jangka panjang. Maka untuk menempuh rencana jangka panjang supaya tercapai tujuannya, visi misi itu kan perlu langkah-langkah. Nah di sini langkah komunikasi tentu saja yang dilakukan oleh seorang public relation. Jadi bagaimanapun juga PR ini kan penghubung antara perusahaan dengan publiknya, antar organisasi dengan publiknya, apakah itu publik internal maupun publik eksternalnya. Tentu saja ketika untuk melakukan sebagai penghubung ini kan tentu saja dibutuhkan rencana yang strategis supaya hubungan itu menjadi harmonis. Betul. Gitu. Langkah-langkah jangka panjang yang strategis ya Bu dan efektif ke reputasi perusahaan. Iya, nah itu kuncinya reputasi. Menjaga reputasi perusahaan atau lembaga itu menjadi sesuatu yang sangat krusial penting yang harus dijaga oleh seorang PR. Nah itu teman-teman, jadi ditanamkan sekarang mindsetnya bahwa apa sih bedanya PR dengan divisi lain? Kita ngurusin reputasi ya. Nah untuk mencapai reputasi yang baik tentu diperlukan langkah-langkah panjang dan strategis ya Bu. Makanya peran PR sekarang lebih strategis dari zaman dulu. Nah untuk PR strategik ini Bu, biasanya kan dibebankan peran manajerial. Salah satu langkah awalnya yang akan kita bahas hari ini yaitu analisis situasi. Nah itu kenapa sih Bu analisis situasi jadi penting untuk seorang PR? Jadi kalau kita berbicara tentang peran PR sebagai fungsi manajemen, di situ kan dia juga harus ada perencanaan, perencanaan komunikasi. Nah, ketika akan merencanakan sebuah program, itu kan butuh data. Jangan sampai ketika program itu dilakukan ternyata tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan apa yang dia tuju. Karena ketika kita berbicara strategi, maka mesti akan ada dicapai. Nah, langkah menuju ke sana itu apa? Nah, di sini peran komunikasi dalam berkomunikasi kan menjadi penting. Maka dibutuhkan menganalisis situasi. Oke. Analisis situasi dan identifikasi publik itu penting. Berarti
pertanyaannya akan seputar di apa yang sedang terjadi ya Bu. Iya, what's happening now. Kalau What's kita happening now. ingat ini kan ada 4 langkah kan? Oke. Ada 4. Langkah pertama adalah 1. Analisis Situasi. situasi dan identifikasi pandai. Oke. Nah, maka problem apa sih yang ada? Ya, Hmm. problem komunikasi tentu Oke. saja. Problem itu bisa positif bisa negatif Oke. kan? Problem bagaimana ketika permasalahan itu krisis menjadi negatif kan? Ya. Tapi kalau kita akan merubah brand image, nah itu kan yang sudah bagus menjadi bagus, Ya. atau merubah sesuatu yang memang harus disampaikan untuk memperbarui, Oke. gitu kan bisa juga. Nah itu juga dari langkah pertama. Baru setelah mendapatkan data nih, data ada, maka dicari akar masalahnya apa sih, ya. Kodifikalnya apa sih, sehingga itu nanti yang akan diselesaikan. Maka muncul rencana program. Oke, berarti memang analisis situasi ini Iya. pijakan awal ya Bu. Kita Iya. ngomongin data, berarti kita ngomongin riset ya Bu ya. Iya, kodifikalnya apa di sini? Hmm. Langkah berikutnya adalah membuat planning and programming communication, baru nanti ada taking action kan. Taking action Kalau communication. sudah rencana bagus, maka harapannya action-nya juga bagus. Hasilnya bagus, bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Evaluasi juga riset lagi. Riset lagi. Iya. Jadi itu yang 4 prosesnya, dari mulai identifikasi publik dan analisis situasi, planning programming, taking actions, dan evaluasi. Iya. Nah, kita akan bedah yang pertama nih Bu. Biasanya kan di analisis situasi ini tadi kita sudah bicara, ngumpulin data. Betul. Means berarti kita riset ya Bu. Iya, riset. Nah, ini mungkin masih ada teman-teman yang, aduh, riset itu ngapain gitu, Iya, Pak. ngeri gitu Kayaknya ya. ngeri gitu, jadi ingat skripsi misalnya. Iya. Nah, itu kalau di PR itu risetnya itu ada berapa sih Bu? Ada sebenarnya kalau ada 2. Kalau di dalam mata kuliah penelitian PR kan akan detail ya. Akan detail. Tapi di sini ketika kita dipertemukan itu intinya ada 2. Ya. Formal dan informal. Formal dan Ya, informal. formal informal. Yang formal dulu Bu. Nah, yang formal itu ada banyak sih yang formal. Ada 3 ya sebenarnya bisa kita lihat di sini. Ada konten, ada apa? Survei riset. Survei. Yang sering dilakukan itu kan kita survei Ya. ke lapangan, bisa kemudian mungkin juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mana itu betul-betul dengan menggunakan standar untuk penelitian. Oke. Survei riset lapangan. Kalau sekarang mungkin bisa Google Form ya Bu? Ya, bisa. Nah, itu lebih simpel ya sekarang. Betul, ya. sekarang lebih simpel. Tinggal sebar linknya, isi Google Form Ada gitu. kuesioner ya, atau Kuesioner. angket, itu kan bisa kuesioner atau angket itu bisa dilakukan. Nah, itu yang pertama, tentang riset dari survei ya Bu. Ini formal ya Bu? Ya, formal. Selanjutnya ada apa Bu? Content analysis. Konten analisis. Kita sangat dimanjakan dengan berbagai informasi di media. Hmm. Ini merupakan salah satu keuntungan bagi seorang PR ketika akan melakukan riset melalui content analysis. Oke, oke. Kita punya banyak teman-teman. Ini media ini menjadi sahabat. Sahabat. Media itu sahabat karib bagi seorang PR Ya. atau bagi PR. Yang mana juga wartawan juga sebagai jurnalis itu juga sahabat. Karena dia akan memberikan data ya, data dari berita-berita yang ada dan tentu saja kalau sudah diekspertkan itu valid ya. Betul. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Maka inilah kesempatan PR untuk mengambil data ini dan dianalisis. Ya. Jadi emang simbiosis mutualisme ya Bu? Nah, betul. Teman-teman wartawan butuh supply berita, Iya. nah, kita butuh semacam kisi-kisi lah Oh, kira-kira iya, ya kan. betul. Jadi kalau ada apa-apa dia hubungi kita dulu. Iya, iya. Nggak dengar orang luar dulu tapi langsung confirm ke PR-nya ke kita gitu. Nah, itu tadi tentang analisis media. Mungkin kalau Ibu zaman dulu bikin clipping ya Bu ya? Ya, jadi kalau dulu tuh begini, enak banget sih juga pekerjaannya ya. Kita dimanjakan dengan berbagai media di situ. Kalau dulu adalah majalah, ada surat kabar, ada tabloid, ya, yang majalah itu macam-macam ya. Apalagi kalau ini pas baca majalah tentang Kartini. Ya, punya tabloid Nova itu kan banyak macam-macam. Jadi selain tugas nih bisa ngintip-ngintip informasi yang lain. Nah, selain itu apa? Begitu pagi sudah disediakan kopi nih, kopi camilan, kita tinggal lihat mana sih berita yang itu terkait dengan perusahaan itu. Apakah itu mungkin keluhan atau mungkin ada berita yang prestasi, prestasi perusahaan. Kemudian ada juga dari kompetitor. Ini kompetitor apa sih? Oh, ini menurut kita begini loh. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dari situ. Itu tuh dulu kan masih cetak ya Bu. Sekarang teman-teman lebih mudah aksesnya karena tinggal kita buka dimanjakan ya. portal berita online sekarang Bu. Kita Tinggal dimanjakan klik, dengan itu untuk dapatkan data. dapat data. Dari media. Betul. Nah, itu tadi konten analisis. Lalu ada apa lagi Bu untuk yang formal Bu? Nah, ketika kita sudah berbicara tentang yang formal di situ, maka ada lagi di sini library.
Oke. Nah, Pustaka. jadi data ya itu kan penting ya ketika kita berbicara tentang pustaka, maka ini juga data ada dari jurnal, dari buku-buku, jadi Oke. untuk menguatkan menguatkan betul. dari apa yang sudah kita dapatkan. Nah, itu kayak gitu. Ada lagi Bu yang formal? Ya, hanya 3 ya. Nah, jadi nanti di formal itu teman-teman akan survei, bisa pakai Google Form, terus juga konten analisis itu media monitoring ya Bu? Iya. Media monitoring gitu, jadi benar-benar memantau nih media-media lagi ngomongin kita bagus atau enggak. Ini pengalamannya Mas gitu. Ojol ini ya, bisa disampaikan Betul. kepada adik-adik ya. Terus terakhir tadi library gitu. Betul. Jadi ketika kita ketemu masalah, biar nggak bingung, bisa buka buku lagi atau mungkin cari jurnal di internet. Udah banyak ya Bu ya? Ada library bank research ya, kan ada bank data yang Betul, bisa kita ambil betul. dari situ. Nah itu tadi yang formal nih Bu, yang kayaknya serius banget. Ya ada 3 ya. Ya, kalau yang informal Bu? Ada 5 ya, kalau informal itu banyak sekali. Ya. Tapi senang sih kalau informal. Lebih santai ya? Ya lebih santai ya, walaupun yang pertama kan kita ini seperti apa bagi pimpinan ya atau bagi lembaga seperti bank data. Oh iya. Soal data file itu ada di sini. Jadi andai kata nanti ditanya nih oleh pimpinan atau Pak Direktur nih tanya tentang terkait dengan data, jangan sekali-kali dijawab tidak tahu. Wah, bahaya itu tabu banget. Ya. Jadi sampaikan siap Pak, siap tidak siap harus siap kami siapkan. Nah, walaupun nanti dapurnya ini capek gitu ya. Cari ini. Kan biasanya kan ada bagian dokumentasi ya. Saat itu nanti kita bisa cari di situ. Tetapi jangan sekali-kali dikatakan tidak tahu, tapi siap kami carikan. Andai kata ada kesulitan sampaikan, tapi tetap diusahakan dulu ya. Benar. Jadi memang kita tuh dianggap record keeper yang bagus ya Bu. Jadi yang pertama dari informal ini salah satunya record keeping. Ya, record keeping. Oke. Nah next Bu, yang kedua. Nah ini ya, kontak. Personal contact. Ya. Jadi kadang kita kan enak yuk ngopi yuk. Nah ini ya, itu kan Mas Fazul kan. Betul. Ya, juga saya kira juga masih banyak begitu kalau pasti pas touring ya. Tidak masa pandemi Covid, mesti banyak di kafe itu penuh dengan mahasiswa sambil mengerjakan juga dan sebagainya. Nah ini juga bisa kita sambil ngopi, kita diskusi ya, secara personal, kita bisa bercerita banyak. Nah ini bisa kita ambil. Ya. Kadang-kadang ada juga ini program apa sih yang sedang menarik sekarang diskusi. Sharing session apa sih yang sedang menarik? Nah, bisa dilakukan dengan personal contact. Nah jadi itu nggak cuman riset tuh yang bikin kalian pusing gitu, ngopi berdua aja gitu nanya-nanya itu udah termasuk riset loh gitu yang informal personal. Lalu yang ketiga apa Bu? Nah ada student committee. Ketika kita di situ ada kelompok-kelompok khusus ya, yang mana ahli tentunya kita tunjuk ya. Dari ahli itu ketika kita sudah berdiskusi, maka apa hasilnya itu nanti bisa kita jadikan pedoman ketika kita melakukan kegiatan program PR. Nah itu tadi ada komite juga gitu. Jadi kalau di kantor biasanya tuh misalkan perusahaan Astra lah sebut mobil gitu. Ketika ada isu atau krisis tentang salah produksi, salah produksi mobil gitu, bannya tiba-tiba lepas, akhirnya banyak korban jiwa, itu kan reputasi kita terancam. Nah biasanya tuh kantor akan bikin komite, di dalamnya ada PR-nya, ada orang manufakturnya, ada yang ahli di bidang produksinya. Nanti kita sama-sama brainstorming apa nih yang harus kita sampaikan ke publik. Nah itu kayak gitu nomor 3 yaitu komite. Terus yang nomor 4 apa Bu? FGD, kita sering bilang ya, fokus group discussion, tadi fokus group and committee forum. Jadi biasanya kita akan undang beberapa komunitas yang terkait dengan perusahaan itu, kemudian masukan-masukannya apa, kita diskusikan bersama. Jadi kalau tadi kan lebih pada internal ya, bisa eksternal di internal. Apa sih keinginan mereka seperti apa, kemudian kita seperti apa, nanti akan bergabung di situ. Nah itu nomor 4 FGD, jadi kita undang komunitas-komunitas terkait untuk tukar pikiran, pengennya apa gitu, dan kita akan menjadi jembatan di sana. Yang terakhir Bu, nomor 5. Sekali lagi kalau jembatan kan harus seimbang. Harus seimbang. Jadi informasi ini perlu sekali disampaikan oleh tim. Ini kan terkait dengan tugas PR sebagai fasilitator, nanti akan kesana juga. Jadi nggak boleh terlalu keluar, nggak boleh terlalu ke dalam. Terlalu keluar itu kan gimana? Sama adanya, nanti baru kira-kira bagaimana sih nanti kan sebagai problem solver akan berikan masukan. Jadi kalau terlalu ke dalam, teman-teman yang masyarakat nanti nggak mendukung kita. Terlalu keluar juga kan kita dibayar sama yang di dalam. Jadi yang seimbang.
Itu tadi FGD. Iya. Yang terakhir Bu. Yang terakhir itu karena kalau kita ada tipe analisis, kalau dulu kan dalam sebuah kemasan produk ya, itu kan biasanya ada hotline service. Itu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau di media sosial mereka biasanya ada komunitas ya, ada webnya misalnya. Betul. Nanti bisa disampaikan apakah masukan-masukannya, keluhannya. Nanti kalau keluhan ada berapa sih yang mengeluh selama dalam sebulan ini, nah itu kan bisa juga dijadikan data ya. Dalam penelitian formal. Mungkin kalau zaman dulu call center ya Bu ya. Data call center tuh direkap. Kotak saran. Datanya direkap, dilihat berapa persen keluhannya. Kalau sekarang teman-teman mungkin kalian akan mengalami nanti ketika jadi PR itu analisis data keluhan di sosmed gitu ya Bu ya. Comment box, direct message gitu, itu kalian akan olah gitu untuk menjadi data dan menjadi pijakan awal sebelum bikin program gitu ya Bu ya. Nah nanti ketika analisis situasi ini sudah jadi, peran PR apa Bu yang kira-kira krusial dan penting gitu? Apakah hanya analisis stok, ngumpulin data doang gitu? Atau ada lanjutannya? Tentu saja nanti kita kan ada dua peran ya. Peran PR ada dua. Yang pertama adalah technician role, communication, yang mana peran bagaimana kemampuan secara teknis, bagaimana audiovisual seperti ini, kayak gini syuting, shooting, kemudian pokoknya mencari momen yang harus dokumentasikan, kemudian fotografi, kemudian bagaimana membuat rilis, membuat desain grafis. Kemudian mungkin public speaking itu kan kemampuan dari sisi teknis. Tapi ada juga yang sangat penting itu adalah kemampuan managerial communication. Jadi kalau pertama adalah expertise inilah tadi menganalisis tadi. Kalau tadi seandainya ini seperti seorang dokter nih ya. Dokter ketika akan mendiagnosa pasien kan mesti ada tanya-tanya dulu kan sebagai data itu. Jadi sakit apa? Sama-sama panas nih. Panasnya kan juga bisa flu, bisa kan, atau infeksi yang lain. Atau cemburu. Kalau ini kan panas tidak di sini ya. Kalau panas di hati sih, ya itu kan beda lagi. Bukan hepatitis loh ya. Betul. Jadi sakit panas, kemudian mungkin juga ada sakit perut atau diare, bisa sakit perut. Tapi juga yang biasanya seperti Mas Ozo nih, yang suka rame-rame nih ya, bukan rame ceria-ceria nih, tiba-tiba ngambek, diem ya. Ternyata susah ya, ternyata di situ ada indikasi setelah dites widal, ternyata dia sakit tipes. Waduh. Maka ketika sakit tipes obatnya apa? Sampai obat ke sana kan? Ini juga sama, sebagai spesialis ahli di komunikasi, apa penyakitnya dalam komunikasi internal eksternalnya itu. Jadi tenaga ahli kita ya. Tenaga ahli komunikasi, expert. Expert. Jadi setelah itu didapat, baru nanti dibuat rencana program. Oh ini berarti harus ada program ini loh untuk mengatasi itu. Nah itu yang pertama. Jadi setelah analisis situasi kalian akan menjalankan peran sebagai tenaga ahli, expert prescriber. Setelah itu ada peran apa lagi Bu? Ada fasilitator. Tadi yang dikatakan seimbang. Karena juga tugas PR itu untuk penghubung antara manajemen kepada publik internal dan publik eksternal. Nah, sebagai penghubung ini kan cukup banyak media yang bisa dilakukan. Bisa langsung gathering misalnya bareng-bareng ya. Kemudian bisa juga menggunakan media sosial. Kemudian banyak media yang bisa dipakai itu, atau mungkin rapat-rapat atau meeting itu bagian dari media untuk fasilitasi menghubungkan antara publik internal dan publik eksternalnya. Itu tadi peran kedua fasilitator. Yang terakhir Bu, problem solver. Kalau tadi PR sebagai early warning system nih sudah menangkap ada indikasi apa sih. Nah, kemudian bagaimana ketika itu sudah didapat, harapannya nih PR mampu memberikan masukan-masukan. Tidak hanya didapat saja, masukannya apa sih? Maka perlu sampaikan kepada pimpinan. Struktur yang sudah bagus, direktur di bawahnya PR cepat nih. Aksesnya kan cepat. Begitu akses cepat, ini loh Pak, ini loh ada plan A, plan B, plan C. Kalau seperti ini maka akan seperti apa? Kalau ini maka apa? Maka dari situlah diharapkan PR bisa memberikan masukan-masukan kepada pimpinan supaya tidak salah dalam membuat kebijakan, supaya reputasi itu tetap terjaga. Bagian reputasi, ya kan? Jadi memang peran PR ini kalau kita boleh samain ya Bu, kita tuh ibarat dokter komunikasi. Iya kan Bu? Betul. Jadi teman-teman bayangin kalau dokter itu hanya menganalisis
Cuma ditanya doang, Iya. ibu sakit apa? Oh panas pak, perutnya sakit, tangannya sakit, saya kenapa ya pak? Ya nggak apa-apa, saya pengen ngumpulin data aja. Iya. Itu nggak bisa kayak gitu, itu harus menjalankan peran ekspertisnya, ngasih pandangan dengan kualifikasi ilmu kalian gitu dalam hal komunikasi, terus juga jadi facilitator gitu. Jadi penghubung antara internal eksternalnya. Setelah sama-sama tahu nih apa yang dipengen dari publik dan dari perusahaan, kalian cari problem solvingnya. Nah, dicari apa penyelesaiannya, diajukan ke pimpinan. Ini loh Pak, tadi yang Ibu Ona bilang, plan A, plan B, plan C itu harus punya kalau jadi seorang PR. Jadi nanti kalian akan menjadi dokter-dokter komunikasi, baik di perusahaan, di pemerintahan ya Bu, atau di organisasi lain. Dijalankan peran itu dengan maksimal. Tapi berarti bukan menyampingkan peran teknis ya Bu ya? Iya, dua-duanya bisa. Jadi saya pengennya jadi manajer, nggak mau saya ngerjain rilis misalkan. Harus tahu gitu ya. Paling tidak kemampuan itu harus ada. Ya. Walaupun mungkin ya eksekusinya bukan langsung yang bersangkutan ya, Betul. tapi kemampuan harus ada supaya Iya. tidak ada yang salah gitu. Benar. Jadi kalau kalian jadi manajer tuh harus bisa teknis juga. Bayangin kalau nggak bisa gitu kan, anak buahnya ya nanti tipu-tipu. Wah ini loh Bu, udah bagus rilisnya. Karena kalian nggak tahu, oh ya wes angkat gitu. Ternyata jelek. Makanya mulai sekarang ditanamkan jiwa PR-nya, peran teknisnya dipertajam, public speaking dipertajam ya Bu ya. Latihan terus, peran-peran lain juga. Yang terpenting manajerialnya juga harus pintar gitu. Itu akan kalian dapat di mata kuliah ini gitu, bagaimana menjadi seorang PR yang handal, tentu dengan kita kasih kasus-kasus ya Bu ya. Biar lebih kebayang gitu. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan bahas analisis situasi, tapi jangan sedih karena kedepannya kita akan bahas planning programming. Iya, itu asik ya. Benar, nanti juga kita akan kasih kasus-kasus Bu. Betul ya. Kasus PR tentang media relations itu apa, government relations itu kasusnya apa. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lempar ke kalian teman-teman. Nah, kalau ada yang mau tanya, bisa langsung ya Bu ya? Bisa. Di forum Spada, silakan ramaikan. Silakan ramaikan, dan materi yang lengkap kan nanti akan ada kan Mas Fauzi? Betul, nanti saya share materinya di Spada. Boleh dibaca, nanti setelah nonton ini langsung komen-komen aja di forum diskusinya, nanti kita jawab ya Bu. Iya, kita tunggu. Kita tunggu, jangan lupa tinggi loh nilai keaktifannya. Iya kan, lumayan buat ngatur nilai gitu. Dan yang terpenting supaya kelasnya lebih hidup. Waduh, gak kerasa gua kan. Sudah habis ya sesi kita. Sudah tank gitu. Sudah tank gitu, sudah diketok-ketok oleh Pak Sapam gini. Jadi sekarang ternyata sudah jam 12 malam. Enggak ya. Ya, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya dengan materi yang lebih menarik. Kalau gitu Mas Fauzul pamit. Punah juga pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.